Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Pagi-pagi nih ya udah semangat semuanya. Semangat Ibu. Kurang tepuk tangan lagi kalau begitu. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Tindak yang dirahmati Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah ada di acara Trans TV Festival. Wah, Selin luar biasa. Masya Allah. Jadi banyak sekali ya acara di Trans TV Festival ini Bener hari banget. ini ya. Dan acaranya hari ini sampai malam rencananya, insya Sampai Allah. malam semua full. Semua acara favorit di Trans TV semuanya akan ada di sini. Masya Allah. Nah tapi kita tanya dulu sama jamaah nih, mungkin yang di rumah juga, yang hadir di sini nih, Masya Allah. Terima kasih banyak buat semua jamaah dari seluruh Indonesia yang sudah hadir ya. Iya. Yang sudah rela dari jam 2 pagi tadi udah berangkat. Ada yang udah nyampe jam 2 pagi di sini. Waduh, dari jam 2 pagi ibu-ibu udah di sini, Bu. Iya. Wah, nggak mandi berarti ibu-ibu nih tadi ya? Enggak. Oke, gak kerasa ya, mungkin kalau misalnya kita nih diantara semua teman-teman, jamaah semua yang hadir di sini, jujur, pernah nggak ngerasa gelisah? Waduh. Pernah Bu? Iya ya. Pernah biasanya. nggak? Bapak pernah nggak Pak? Gelisah Pak? Gelisah, oh ternyata udah awal bulan, anak udah harus bayaran sekolah. Oh benar, banyak istri tagihan minta listrik. Uang belanja, di Masya Allah luar Iya. biasa. Cicilan panci. Ya, Bu, Bu. Macem-macem ya. Betul lagi Ibu cicilan panci. Tapi banyak nih, orang udah coba ngerasain nih, mungkin udah gelisah. betul. Dia coba ngapa-ngapain, ternyata kok gelisahnya nggak Aduh, hilang-hilang, bener Selin. juga, bener-bener. Aku juga punya temen tuh, sempat cerita. Jadi dia tuh suka overthinking, suka gelisah. Tapi dia tuh suka ngerasa sendirian aja Oh itu mah gitu. Ustadz Maulana. Oh Kalau iya. sendirian terus, ngerasa Jangan sendirian. pernah sebut-sebut nama saya. Kita memang ada di mana ini? Kita lagi ada di Sunburst BSD. Aduh, berarti kita berada di Tangerang. Selatan. Tangsel. Tangerang Selatan, oke. Berarti nanti berikutnya kita ada di kota-kota selanjutnya dong. Kota-kota Wah, selanjutnya. insya Allah. Karena kita sudah punya mobil ini. Oh iya. Mobil apa sebelumnya nih? informasi sedikit Ya. ya. Sebelumnya kita tuh pernah ada acara juga kayak gini. Ingat gak di mana? Di Senayan Park. Sekarang hari ini di Tangsel. Ini Masya Masya Allah. Allah. Nanti berikutnya kita di Bandung. Amin. Amin. Saya berdoa mudah-mudahan di Makassar. Amin. Tapi mobilnya dibawa ke Makassar bisa. Bisa. Amin. Ini Oke, mobilnya ke Makassar gitu, Maaf, saya antar duduk dulu. Kita mau lanjut dulu soalnya. Iya, siap. Kita belum ngetek tema kita hari ini, Selin. Benar. Hari ini temanya apa, Selin? Jadi sesuai dengan tema kita ya, karena seling ada kegelisahan. Jadi kita tuh kadang-kadang suka gelisah, overthinking terlalu berlebihan. Kadang Betul. kita lupa untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Masya Allah. Hari ini temanya adalah luar biasa ya. Temanya horek. 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 Sound. Itu singkatan, bukan. Bukan. Beda horeknya, singkatan ini. Orek yang suaranya gede itu? Bukan. Ini singkatan, horek itu adalah Singkatan? hidayah, obat, resah, dan gelisah. Masya Allah. Jadi harus ada hidayah dulu untuk mengobati resah dan gelisah, Selin. Betul banget, tapi kadang-kadang itu dia yang mau kita bahas hari ini. Hidayah itu seperti apa? Nah, makanya kita panggil Habib Usman dulu dong. Tepuk tangan buat Habib Usman. Nah nih Bib nih, izin nih ya. Banyak orang yang cari solusi atau mungkin obat ya untuk rasa gelisahnya dan resahnya dalam hidup nih. Dengan cara mungkin ada yang me time, ada yang liburan kemana gitu. Tapi kok ada yang bilang healing. Ada yang healing, iya. Healing. Nggak giling, healing. Healing, Iya. healing. Tapi kok rasanya kok nggak pernah hilang ya? Kok malah makin resah, makin gelisah? Nah bener gak sih salah satu obat gelisah itu atau resah itu adalah katanya hidayah dari Allah. Pertanyaannya maksudnya kayak gimana Bib? Nah, bener Maksud dari hidayah itu bagaimana? Bagaimana kita bisa merasakan hidayah itu? bisa Bib? dapat hilang dan rasa gelisahnya tadi. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya, Hermas Padli, Selin, Ustadz Maulana, Ustadz Asyad, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Yahdi mayyasha wa yu'adzibu mayyasha. Allah menghendaki hidayah kepada yang Allah inginkan. Petunjuk itu diberikan oleh Allah kepada yang Allah kehendaki. Dan Allah akan mengazab hamba ketika hamba itu bermaksiat, berbuat dosa dan melakukan perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Ketika ditanya, bagaimana caranya agar kita lebih tenang daripada kita mencari obat, ya kan? Dengan healing. Healing itu orang yang sakit, Bu. Jadi kalau misalkan penonton di rumah atau yang ada di studio ini, di studio ada pasar festival. Studio enggak apa-apa. Enggak, Iya. ini di Studionya Sunburst, Studio alam, ini namanya studio alam. Nah, Iya. ketika kalian healing berarti mengobati apa? Mengobati penyakit. Ditanya lagi dulu, penyakitnya apa? Oh, ternyata penyakitnya itu karena apa? Mungkin karena keluarganya, ribut sama suaminya, ribut sama istrinya, ribut sama saudaranya, atau pekerjaannya, ataupun usahanya. Oleh karena itu yang paling terbaik di antara semua itu adalah kembali kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Segala obat semua di muka bumi ini adalah dengan sujud dan meminta kepada Allah, mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Buat agar hamba tersebut menghilangkan kegelisahan, agar hamba tersebut jauh daripada penyakit hati. Kan jelas bahwasanya alla bidzikrillahi tatmainul qulub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul ma qultu anna wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi obat untuk menenangkan diri, menenangkan hati adalah berzikir, meminta kepada Allah dengan hatinya, tarik napas la ilaha illallah. Ketika la ilaha illallah berarti hamba tersebut berada dalam jalan dan ridhonya Allah. Bagaimana lagi? Yang terakhir adalah kalau ngobatin hati dengan iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafian li ashabi. Penolong bagi kita. Yang menyelamatkan kita. Yang berada di dalam jalan dan ridhonya Allah adalah hamba yang membaca Al-Quran. Berarti hidayah itu gak bisa tiba-tiba kucuk-kucuk Nggak datang bisa. dong. Hidayah Harus itu- dijemput. Harus Hidayah- cari ilmu ya, minta Iya. izin. Hidayah itu dikejar, dicari. Cari Allah, maka Allah kasih kamu. Kalau kamu Amin. jauh dari Allah, maka jauh daripada kebaikan dan keberkahan. Tepuk Masya tangan buat Allah, Habib tepuk tangan Usman. untuk Habib Usman. Masya Allah. Iya, jadi kita harus rajin-rajin cari ilmu Kak. Benar. Supaya kita takut akan azab, jadi kita menjauhi kemaksiatan. Karena cari Benar. ilmu sekarang gak susah juga Kak. Sebenarnya gampang, makin Gampang. enak zamannya sekarang ada Udah, sosial media. bener. Gak usah Bener gitu ya? pagi-pagi, Nonton Islam itu setiap indah. hari. Iya di Trans TV, Setiap hari. Islam itu indah. Iya, Itu Masya didapat Allah, ilmu luar dari biasa. guru-guru kita, Masya Allah. Oke, Ya, selanjutnya apa nih Sel ini? kita langsung aja tanya ke Ustadz Maulana. Ntar dulu dipanggil lagi nih. Ustadz, Haji. Oh, udah banyak. Haji. Kenapa? Kenapa harus banyak, begitu? banyak. Kan Bilang 5 aja, kali. H5. Oh gitu artinya. Haji 5 kali. Ustadz Maulana, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Waduh. Gimana kabarnya? Mana tangannya? Tahan Masya dulu, Allah. sabar. Bapak sabar. Ini tahan kayak dulu emosinya, tahan dulu. Ini yang lebih semangat Iya. Ustadz Maulana daripada ibu-ibu. Makanya Iya. ibu harus lebih semangat lagi Bu. Semangat ya Bu. Semangat lagi. Mana tepuk tangannya? Nah, ada pertanyaan dari Selin. Apa tuh, Selin? Benar. Ustadz izin mau nanya Ustadz. Selin Jadi kalau kadang- aku lihat Selin itu mirip anak saya ya. Masa sih? Nggak usah Naura. ngaku-ngaku, ibunya beda. Oh iya. Masa sih? Ustadz izin mau nanya Ta. Iya siap. Ustadz kadang-kadang kan kita kan sudah sering berdoa nih. Sering berdoa. Sering berdoa, Nah. sering merasa kita tuh udah merasa diri kita tuh kayaknya udah taat banget Masya gitu Allah. dalam berdoa. Tapi kok kayaknya kok nggak dapet hidayah itu. Nah, Oh. kenapa begitu Ustaz? Iya. Apa yang menyebabkan kita nggak dapat hidayah walaupun kita sudah berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya? Iya. Oke baiklah. Apakah mungkin belum dapat hidayah atau mungkin belum merasakan hidayah itu? Ah, silakan dijelaskan Ustaz. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Izin Habib dan Ustadz dan Ustadz Sam. Jamaah! Alhamdulillah. Kenapa aku berdoa? Kenapa belum dapat hidayah? Bagaimana caranya? Kenapa saya suruh berdoa, berusaha tapi kenapa tidak dapat hidayah? Ada namanya ilham, taufik, hidayah. 1, 2, 3. Ilham, taufik, hidayah. Coba diulang. Ilham, taufik, hidayah. Sekali lagi. Ilham, taufik, hidayah. Ilham itu dari Allah, topik itu kecocokan, keinginan kita dan keinginan Allah bercocokan, dan hidayah itu pantulan. Pantulan. Jadi hidayah itu harus ada pantulannya. Gimana caranya? Lakukan hal-hal kebaikan.
Sehingga kita dapat hidayah. Bentuk perbaikan diri. Jamaah. Perbanyak ibadah. Kita tidak tahu ibadah kita yang mana yang diterima oleh Allah. Kebaikan kita yang mana yang diterima oleh Allah. Semoga kebaikan dan ibadah kita menjadikan itu adalah jalan untuk meraih hidayah. Tapi kan aku berdoa. Tunggu dulu, doanya gimana sih? Ingat ya, dalam berdoa itu dilihat dulu bentuk keusuhannya, bentuk keyakinannya, dan tempat di mana kita berdoa. Karena ketika kita berdoa harus dilandasi dengan keyakinan. 1, 2, 3. Keyakinan. Jangan ragu-ragu berdoa. Ya Allah, kalau kau kemasukan aku skor masukkan, kalau enggak usah udah. Ya Allah, ini doa pengambek nih. Jamaah. Maka berterima kasihlah kepada orang-orang yang mengantarkan hidayah itu. Diantaranya para guru-guru kita. Masya Allah. Para ulama kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan orang-orang yang baik yang senantiasa mengingatkan kita akan kebaikan. Karena kebaikan itu kan bukan hanya dilakukan tapi harus dibiasakan untuk dilakukan kebaikan. Dan orang bisa berbuat baik dengan apa? Dengan adanya perkumpulan Bang. Banyak yang memancing kita untuk berbuat kebaikan. Nah, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Makasih banyak Ustadz. Iya, Allah. jadi tadi kalau kecepatan ibu kurang dengar, di sini ada subtitlenya. Iya, ada teksnya nanti. Ya. Sekarang kita lanjut lagi nih. Masih ada Betul. Ustadz Asad. Tepuk tangan buat Ustadz Asad. Maju ke depan Ustadz Asad. Ya. Nah ini kita bicara masalah tadi hidayah. Hidayah udah dapatnya susah, harus usaha. Nah sekarang ini kan kita di fase akhir zaman. Katanya hidayah ini bisa-bisa tiba-tiba hilang begitu aja. Waduh. Atau ditarik begitu aja. Nah, kenapa seperti itu nih Ustadz? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Asad. Tepuk tangan. Izin Ustadz Maulana, Habib Usman, Ustadz Syam. Ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah. Ibu-ibu pernah jatuh cinta nggak? Pernah atau lagi? Nenek-nenek jatuh cinta. Dulu pernah jatuh cinta. Kata orang itu kan love is blind. Ya Bu ya, apa artinya Bu? Cinta itu buta. Ya. Jadi ya ibu-ibu, kalau kita sudah dapat hidayah dari Allah, maka itu mahal sekali Bu. Jangan sampai kita gadaikan hidayah itu, apalagi hanya untuk cinta. Emang ada orang yang menggadaikan hidayah karena cinta? Ada nggak Bu? Ada. Banyak nggak? Jangan sampai kita seperti itu. Ya, karena cinta kepada Allah itulah yang paling utama. Jangan sampai kita mencintai makhluknya, tapi kita menggadaikan agamanya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan nikahi orang-orang yang musyrik sampai dia mukmin, sampai dia beriman kepada Allah. Kenapa? Karena iman dan Islam adalah kekayaan yang paling utama. Dan kalau kita sudah dapat hidayah, itu sangat mahal harganya Bu. Banyak orang yang berusaha mencari hidayah bahkan sampai akhir hidupnya tidak mendapatkan hidayah. Nah makanya jangan menggadaikan hidayah untuk cinta, menggadaikan hidayah untuk harta, jangan. Tapi bagaimana caranya agar kita tidak ditarik hidayahnya oleh Allah? Tadi Habib sudah menjelaskan, mendekatlah kepada Allah. Wasjud waqtarib, banyak-banyak bersujud. Kenapa? Karena pada saat sujudlah posisi paling dekat seorang hamba kepada Robnya. Selain itu apa? Berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Apalagi sholat, apalagi baca Quran. Nah insya Allah kalau kita lakukan hal-hal itu, maka hidayah Allah akan senantiasa bertahan. Dan insya Allah kita akan tetap beriman dan Islam sampai akhir hayat. Masya Allah. Allah. Luar biasa. Amin. Tapi intinya hidayah itu. Dengar, Ustaz Asad ganteng ya Bu. Ntar dulu. Ustadz Asad ganteng ya Bu, kan gitu Iya. Ibu. Yang Bu, Gantengnya kesini. perhatiin dulu yang jelas tangannya Bu. Tangannya Iya. Ibu perhatiin. Ustaz Asad ganteng ya Bu. Iya. Iya. Dudang, kalau Dudang ada yang ngalahin. Udah iyain aja Bu,
iya gitu. Iya. Makasih banyak Ustadz Terima Asyad kasih, ya. terima kasih Tepuk Kak tangan Fadli, buat terima Ustadz kasih Kak Asyad. Masya Allah. Masya Allah, tapi ya Kak Fadli ya, dari tadi aku lihat-lihat ini setelah kita dengar banyak ceramah dari guru-guru kita, ibu-ibu di sini tuh mendengarkan dengan sangat seksama banget. Masya Allah. Serius banget. Kayaknya banyak yang mau nanya langsung ya. Boleh, nanti kita kasih kesempatan Boleh. ya Selin ya. Nah ini buat jamaah semua yang ada di sini dan juga yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita bersama guru-guru kita. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah.